Sudah ada belum PowerPoint saya? Sudah ada, Pak. Udah ada, Oke Pak. ya. Oke, ini kita masuk ke praktikum karena uh, terdiri dari uh, teori dan satu SKS praktikum uh, praktikum ini sekitar 100 menit ya tetap semuanya. Maaf ini internet saya tidak stabil ya. Oke, ini kita langsung aja. Eh, Dua kelas ya, bukan satu kelas berarti ya. Dua kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Kelompok 4 sampai 5 orang. Ini saya sudah membuat seperti ini. Kelompok satu itu dari 4A ya, nomor presensi 1 sampai dengan 5. Nah, berarti eh, mulai dari alam sampai Gilang ya. Kemudian untuk kelompok 2 dari kelompok 6, dari nomor presensi 6 sampai dengan 10. Nah, sebentar ya, ini Erni masuk ternyata. Oke. Nah, ini berarti bil- ya, kelompok 3 ini nomor presensinya 12. 12 juga tidak ada ya. Lewat harusnya ini 11 ya. 11 tuh M Rijal, kemudian 15, salah juga 15. Saya perbaiki ya, ntar saya perbaiki aja nih. Nomor 12 ini harusnya M Rijal, kemudian ini 15 itu adalah Raisa ya. Nah, kemudian ini Rini Sulastri. Nah, ini Sania Hanifa. Dan yang ini Sapuan. Nah, ini nanti perbaiki lagi ya. Empat itu ada gabungannya karena tidak cukup ini. 4A itu berarti ada 2 orang. Eh, ini apa lagi lagi ke Geclok ini ya. Oke, nanti saya perbaiki lagi aja. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya di PowerPoint yang akan saya kirim ya. Pada intinya nanti ada satu kelompok yang dicampur ya. Atau mau setiap kelompok terdiri dari kelas A dan B. Mau gimana? Terserah ya. Nanti akan saya atur ya. Nah, nanti akan saya perbaiki ya. Nah, untuk modul demonstrasinya, nah ini ada 4 ya. Momen gaya, hukum kekekalan energi, momen inersia massa, dan gerak jatuh bebas. Nah, ini ada barangkali kalau misalnya nanti di pertemuan terakhir kita ada tatap muka, nanti akan saya eh, bawa ke laboratorium fisika ya. Nah, ini untuk kegiatan selama setelah UTS ya. Nah, untuk hari ini pertemuan ke-8 ini adalah pendahuluan praktikum fisika terapan.
Di sini ini tidak ada tugas ya. Kemudian untuk minggu depan, yaitu demonstrasi momen gaya. Nah, ini ada laporan modul momen gaya ya. Nah, ini deadline-nya saya tambahkan 1 hari ya. Jadi Senin 7 Oktober ya untuk deadline-nya. Jadi biasanya 6 hari, ini akan saya tambahkan menjadi, biasanya 7 hari. Jadi 8 hari ya kalau dihitung dari hari ini juga ya. Nah, untuk pertemuan ke-10, tanggal 27 Oktober ini demonstrasi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini tugasnya perorangan semuanya ya, tugasnya perorangan. Laporan modul hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini untuk deadline-nya 3 November jam 7 malam ya. Nah, di pertemuan ke-11 tanggal 3 November ini responsi demonstrasi dan kekekalan energi mekanik. Nah, di sini tugasnya ini khusus untuk kelompok 1 dan 2 ini mempresentasikan mengenai eh, eh, momen gaya dan kelompok 3 dan 4 hukum kekekalan energi mekanik ya. Ya, ini eh, ya waktunya 15 sampai 20 menit saja ya. Nah, ini jadi nanti untuk yang kelompok 1 dan 2 eh, perbedaannya mungkin nanti akan saya beri datanya itu berbeda ya. Sama kelompok 3 dan 4 juga. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini demonstrasi momen inersia. Nah, nanti tugasnya adalah eh, siswa ini menyerahkan laporan modul momen inersia. Nah, ini untuk batas waktunya. Di minggu ke-13 tanggal 17 November ini demonstrasi gerak jatuh bebas. Nah, untuk tugasnya ini ada laporan modul gerak jatuh bebas. Dan terakhir di pertemuan ke-14 tanggal 24 November 2025 ini ada responsi demonstrasi momen inersia dan gerak jatuh bebas. Nah, ini presentasi ya untuk kelompok 5 dan 6 modul momen inersia, 7 dan 8 ini gerak jatuh bebas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi sih beberapa mungkin sudah Bapak jelaskan untuk tugasnya itu kan perorangan ya, Pak. Ya, Nah, kemudian ketika tanggal 20 momen gaya itu contoh, berarti demonstrasi itu apakah kami mahasiswa atau dari memberikan demonstran, kemudian kami rilis laporan kurang lebih analisa dari demonstrasi atau bagaimana? oh ya, untuk bisnya nanti Mm-mm. eh, untuk setiap modul ini akan saya berikan video ya. Nah, kemudian Oh, untuk baik. datanya nanti akan saya berikan ya. Oke, Oke, jadi siap. eh, di bagian yang membedakan dengan praktikum itu adalah eh, pengambilan datanya ya. Karena sifatnya online, jadi tidak memungkinkan untuk mengambil data ini ya. Oke, Oke. Satu lagi boleh Pak nanya? baik. Ya, boleh silakan. Untuk laporannya kan untuk laporannya kan perorangan ya Pak. Ya, tuh. Ketika presentasi yang khusus kelompok itu berarti apakah dari salah satu laporan anggota kelompok atau kami satu kelompok rilis juga item presentasi yang merupakan kombinasi dari laporan kami. Ya, itu silakan didiskusikan dulu ya Oh, secara online mungkin ya. Jadi baik baik mengenai siap. eh, di setiap kelompoknya berbagi tugas saja. Oke, Jadi bagian baik. apa-apanya ya. Siap. Oke ya. Oke. Cukup. Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi lebih baik ya mungkin menggunakan PowerPoint juga ya untuk presentasinya. Yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh Pak Alam juga mau bertanya lagi silakan. Ada Pak yang ketinggalan. Ya, silakan. Ini Pak, ini tidak ada hubungan dengan materi sih. Cuman kan kemarin
ketika kuis dan UTS ada salah satu rekan dari dari kelas A itu atas ini tidak mengikuti Ya, UTS dan kuis itu. Nah, barangkali ke Bapak sudah ada konfirmasi karena kebetulan saya pribadi Japri yang bersangkutan itu belum ada respon nih. oh sama ke saya juga nggak ada chat apa-apa ya. Saya bahkan udah nanya ke siapa ya kemarin Mania, di Sania ya. ya Nah, betul. mungkin nanti saya tanyalah ke Pak Rido ya, apakah ada kabar juga. Kalau di UTS lain hadir nggak? Tidak, Pak. Oh, jadi kayak menghilang. Maka dari itu, saya kan tidak apa ya, sama teman-teman ditunjuk ketua kelas, jadi ada rasa khawatir. Saya Oh apa gitu, ya? jadi Nanti coba saya eskalasi ke Pak Tri juga sebagai wali kelas, wali dosen kami, Pak. ya ya, ya hadir juga. Nah, kebetulan materi materi mata kuliah lain tidak tidak seperti Bapak siapa yang ngumpulin tugas, siapa yang ikut ini. Dan saya pun nggak merhatiin sih Pak ketika kehadiran atas nama Hmm, Rin itu hadir atau tidak. Sepertinya tidak juga. Soalnya WA, telepon nggak ada respon ya. oke, kalau gitu nanti saya ke Pak Rido aja ya. Oke, baik. Saya Bagaimana juga ke nanti? Pak Tri paling Pak. Oke ya. Baik, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Oke ya, ini sudah cukup jelas ya. Jadi untuk setelah UTS itu total tugasnya ada 5 ya, laporan 4, presentasi 1 ya. Jadi tidak terlalu banyak kan sebelum UTS kan ada tugasnya sampai 6, kemudian kuis 1 dan UTS 1. Kalau laporan ada 4, presentasi 1 dan satu lagi UAS ya. Nanti UASnya ini ya, PG seri demonstrasi ini ya. Nah, jadi total soal PG-nya ada 25 soal, benar nilainya 4, kosong, 0, salah -1 ya. Jadi jangan asal jawab ya. Nah, dipersiapkan saja ya. Nah, ini petunjuk persiapannya. Jadi sebelum minggu depan ya, tugas pendahuluan nanti harus dikerjakan terlebih. Tugas pendahuluan ini ada di bagian di dalam laporan ya. Nah, nanti laporannya akan saya kirimkan. Nah, nanti juga akan saya jelaskan ya, mungkin salah satu laporan aja. Nah, nanti laporannya sebetulnya tolong di print, di fotokopi ya. Jadi nanti tetap pakai tulis tangan ya. Nah, ini wajib dikerjakan ya. Kemudian siapkan alat tulis, kertas grafik, ini milimeter block, kalkulator, dan buku pustaka ya saat praktikum. Nah, dan juga ini isi daftar hadir ya. Oh, ini isi daftar hadir nggak usah, karena ini untuk yang offline. Nah, laporan ini wajib menggunakan pulsa. Ya, laporan nanti dikumpulkannya 1 minggu saja, bahkan Senin aja ya sebelum 7 malam. Nah, untuk rubrik penilaiannya, nah di dalam laporan ini ada tugas dan tes, ada tugas pendahuluan. Ini nilainya adalah 20. Kemudian ada data percobaan, ini nilai maksimumnya 20. Ada pertanyaan dan analisis, ini nilai maksimum 5. Kesimpulan ini 15. Kemudian sumber kesalahan nilainya 10. Daftar pustaka ini nilainya juga 10 ya. Jadi totalnya adalah
100 ya. Nah, untuk bobot penilaian praktikum ini laporan dan presentasi ini bobotnya 30%. Untuk UAS bobotnya 20%. Ya, jadi total bobot ini untuk jadi secara keseluruhan gitu ya. Ini adalah praktikum ini 50%. Nah, ini belum saya perbaiki. Nah, untuk nilai praktikum jadi ini 50%, teori 50%, totalnya adalah ini 100%. Oke, ini kira-kira sudah cukup jelas mengenai perluan mengenai apa demonstrasi ini, modul-modul beserta penilaiannya ya, sudah cukup jelas. Siapa? Oke ya, kita lanjut ini. Nah, ini untuk dasar pengukuran dan ketidakpastian alat ukur. Persamaan X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, ini adalah cara melaporkan hasil pengukuran. X0 ini adalah hasil pengukuran, sedangkan delta X adalah nilai ketidakpastian. Cara mendapatkan nilai ketidakpastian ini menggunakan persamaan ini ya, setengah dikali nilai skala terkecil. Contoh ini adalah penggaris ya. Hasil pengukurannya adalah di 3 ini ya. Hasil pengukurannya di 3. Maka kita tuliskan X ini sama dengan 3 plus minus. Nah, kalau kita lihat eh, mendapatkan nilai ketidakpastian itu adalah setengah dikali skala terkecil. Nah, penggaris ini berapa kecilnya? Yang 0,25 Pak. 25. 0,25 ya. Betul. Berarti berapa nilai delta X-nya? 0,125. Ya, betul ya. 0,125. Nah, penulisan ini masih belum tepat karena jumlah desimal tidak sama ya. Nah, supaya tepat ini desimalnya ini harus sama ya. Jadi 3,00-nya ada 3 biji. Nah, ini adalah cara pelaporan hasil pengamatan ya menggunakan penggaris ya. 3,000 plus minus 0,125. Nah, ini untuk satuan ini belum belum tentu sentimeter ya. Bisa aja ini satuan yang lain ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan memahami dan menerapkan konsep fisik fundamental ya, dari kemampuan adaptif ke arah profesional. Dan yang kedua, ini meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, meliputi mengobservasi gejala fisika, kemudian pembuatan laporan juga ini mengenai data percobaan ya. Kemudian keterbatasan atau sumber kesalahan. Nah, ini meliputi situasi kondisi peralatan dan lingkungan sekitar dalam kegiatan praktikum. Yang ketiga ini kemampuan mendeteksi gejala fisika yang terobservasi dan memprediksi gejala fisika jika terjadi perubahan variabel bebas. Dan yang terakhir adalah kemampuan merumuskan kesimpulan ya. Nah, selanjutnya ini alat ukur ya. Apa alat ukur? Ini adalah peralatan yang diperlukan manusia untuk mengetahui suatu nilai dari besaran fisika ya. Nah, kenapa perlu alat ukur? Karena besaran-besaran fisika tersebut tidak dapat secara langsung ditanggapi oleh panca indera ya. Apalagi seperti ampere meter, mungkin listrikannya mungkin bisa dirasakan tinggi menggunakan voltmeter gitu ya. Tapi kan kalau untuk menunjukkan nilai itu harus menggunakan alat ukur. Nah, bagaimana sistem alat ukur bekerja? Nah, alat ukur ada alat pengubah atau transducer ya.
yang melakukan transformasi besaran yang diukur ke besaran mekanis di panca indera ya. Nah, contohnya ini kalau untuk akan mengukur itu sangat sulit ya. Tapi kalau untuk secara kualitatif ya, untuk tahu panas, dingin, itu ya. Tapi untuk secara kuantitatif eh, harus menggunakan alat ukur ya. Nah ini yang saya tunjuk alat ukur termometer terbuat dari cairan yang di dalamnya. Wah, masa raksa warnanya biru? Bukan berarti. Apa yang Bukan biru? ya? Oh iya merah, Pak. Raksa masa raksa silver ya? Oh sih. Iya, raksa itu silver. Jadi kayak warnanya di yang tahu Tidak ada Pak. dari alkohol ya. Ya, jadi diberi warna supaya mata itu mudah untuk membacanya ya. Nah, alkohol dia memiliki mudah memuai ya ketika terjadi perubahan suhu ya. Nah, semisal ini sesungguhnya yang diperlihatkan ini adalah ketika suhu naik itu terjadi perubahan volume ya. Misalkan kalau eh, naik 10 derajat Celcius itu perubahan naik ya. Tapi karena luas penampang ini adalah sama, maka perubahan volume itu sebanding dengan perubahan panjang. Jadi contohnya ini kalau misalnya naik 10 derajat Celcius, itu naik 1 senti ya. Jadi si alkoholnya di tabung yang kecil ini ya, luas penampang yang kecil ini, dia memuai volumenya ya. Tapi karena luas penampangnya itu tetap, jadi terjadi pemuaian panjang ya. Kalau 10 derajat Celcius itu 1 senti, maka kalau 30 derajat Celcius ya 3 senti. Nah, ketika suhu ruangan atau benda yang diukur itu terjadi penurunan suhu, maka si alkohol ini akan menyusut ya. Nah, jadi transducernya adalah perubahan panjang ini menjadi perubahan suhu ya. Jadi apa yang kita lihat itu adalah si alkohol itu mengalami pemuaian volume, tapi diatur karena luas penampangnya tetap. Jadi terlihatnya adalah kalau terjadi kenaikan suhu, maka si alkohol ini mengalami pemuaian panjang. Tapi kalau terjadi penurunan suhu, si alkohol ini mengalami penyusutan panjang ya. Nah, ini sifatnya linear ya. Maksudnya kalau suhunya naik 10 derajat Celcius, maka si alkohol ini memanjang 1 senti gitu misalkan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan transducer ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa itu pengukuran? Ini adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya adalah mengukur panjang meja dengan sebatang pensil. Nah, di sini panjang meja adalah besar pensil adalah alat ukurnya. Nah, panjang pensil itu adalah satuannya. Tentu ini tidak sesuai dengan standar internasional ya. Nah, untuk ketepatan dan kesalahan ya. Nah, yang penelitian
Macet, Pak. di mana Suara suatu video kenapa? barusan macet. Kayak oh ya, sinyalnya jelek ya. Masih macet? Sudah tidak sepertinya, Pak. Oke ya. Akurasi adalah harga terdekat pembacaan alat ukur ini mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Nah, kemudian untuk ketepatan, presisi ini ukuran kemampuan alat ukur untuk hasil pengukuran yang serupa ya. Dan kesalahan atau ketidakpastian ini adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga atau nilai yang sebenarnya ya. Nah, jadi kalau alat itu akurat, pasti presisi. Tapi kalau alat itu belum tentu akurat ya. Nah, jadi ketelitian ini, contohnya misalnya kalau mengukur massa, massa sesungguhnya itu adalah 5 kilogram. Nah, menggunakan alat yang akurasinya tinggi, maka akan terukur 5,01 gitu ya, 5,02 dan tidak akan dari 5,5 misalnya satuannya adalah kilogram gitu ya. Nah, kalau presi tapi tidak akurat gitu ya. Hasil pengukurannya tadi kalau misalnya massa bendanya 5 kilogram, dia di 5,5 selalu saja di 5,5 ya. Kalau tidak presisi dan tidak akurat, ya kadang 5,5, kadang nanti 5,7 atau nanti kadang lagi 5,3. Jadi alatnya sudah eh, hasil pengukurannya sangat jauh gitu dari yang seharusnya. Nah, untuk selanjutnya ini pelaporan hasil pengukuran tunggal ya. Nah, jadi dalam praktikum ideal dan berulang itu gunakannya pengukuran saja ya. Nah, tadi dibahas bahwa hasil pengukuran tunggal itu di plus minus delta X. X itu hasil pengukuran dan delta X itu ada ketidakpastian atau kali skala terkecil alat ukur. Kalau delta X dibagi X dikalikan 100% itu namanya ketidakpastian. Nah, kalau makin kecil lot yang tercapai, nah, maka makin tepat pengukuran tersebut ya. Makin kecil ketidakpastian relatif, makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Nah, makin tinggi ketepatan pengukuran, maka makin besar jumlah angka penting yang boleh diikutsertakan dalam pelaporan. Jadi, menggunakan angka penting ya dalam pelaporan modul fisikanya ya, yang 4 tadi. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran ya, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Nah, banyak angka penting yang ditulis, ini menunjukkan derajat ketelitian suatu hasil pengukuran. Nah, ketentuannya, nah, yang pertama ini ya, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh ini 43,756 kilogram. Ini mengandung 5 angka penting. Nah, kemudian yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, nol kan? Nah, nol ini karena di sebelah kirinya ada angka bukan nol, maka angka nol ini adalah angka penting. Jadi ini totalnya ada 3 angka penting. Nah, contoh lagi ini 50,09, ini ada angka penting. Yang ketiga, angka nol di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. Contoh 4,30 ini mengandung 3 angka penting. Kenapa nol ini disertakan? Karena ini hasil pengukuran ya. Dan lagi 0,2200 gram ini mengandung 4 angka penting ya. Nah, nol di depan 2 ini bukan angka penting.
Yang keempat, kiri bukan nol, ini ya. Baik di kiri maupun di kanan koma desimal. Jadi yang di kanan desimal yang ini, itu bukan angka. Jadi kalau misalnya ini 0,008, ini bukan angka penting. Tapi kalau nol ini diganti, misalnya jadinya angkanya 3, maka ini menjadi 3 angka penting ya. Kalau saya tuliskan di bawahnya ini, misalnya 0,308. Nah ini jadinya ada 3 angka penting. Nah, tapi kalau eh, oh ini. Kalau hasilnya adalah 1,308, nah, maka ini ada 4 angka penting. Yang kelima, ini kadang-kadang di dalam penulisan hapur diberikan garis bawah yang menunjukkan angka penting akhir ya. Contoh ini 7.352. Nah, ini yang di garis bawahi adalah yang 5. Ini mengandung 3 angka penting. Karena kalau misalnya duanya dihilangkan, ini menjadi 735, maka maknanya menjadi berbeda gitu. Nah, contohnya kalau misalnya ini luas, kalau ini dihilangkan kan menjadi ngaco gitu hasil perkaliannya. Sama ini juga ya, ini mengandung 2 angka penting. Nah, cara lain untuk yang ini ke notasi ilmiah ya. Jadi bisa dituliskan ini 7,35 dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini karena hasilnya masih sama ya. 7,35 dikali 1000 tuh jadinya 7.350. Nggak apa-apa duanya dihilangkan. Nah, untuk yang 80,56 kalau diubah ke notasi ilmiah ini bisa menjadi 8,1 kali 10 pangkat 1. Ya, sama. Selanjutnya ini untuk aturan operasi hitung ya, angka penting. Yang pertama adalah perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan hasil pembagian ini harus mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka penting paling sedikit. Contoh 50,1 itu ada 3 angka penting, akan dikalikan dengan 3,0 cm, ini ada 2 angka penting. Maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Nah, 50 adalah 150,3. Nah, ini harus menjadi 2 angka penting, maka boleh ditulis 150 cm kuadrat, di mana di garis bawahi yang angka 5-nya ya, angka penting, atau dibuat notasi ilmiah 1,5 kali 10 pangkat 2. Notasi ilmiah itu ini angka di depannya itu eh, maksimalnya kurang dari 10, minimalnya 1 ya. Nah, dengan dikali 10 pangkat, nah pangkatnya itu harus bilangan bulat ya. Min 5, min 4 boleh ya. 0 boleh, 1, 2, 3, 4 juga boleh. Tidak bolehnya itu pecahan ya. Setengah boleh, kemudian desimal juga tidak boleh. Yang selanjutnya, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya memiliki satu angka yang taksir. Ini 21, ini taksir atau desimalnya lah ya. Supaya mudah. Ini desimalnya ada 1 ya. Ini desimalnya 1. Kemudian 2,13 ini desimalnya ada 2. Nah, hasil itu harus mengisi desimal yang paling sedikit. Jadi desimalnya ini hanya hasil tuh 1 ya. Nah, jadi dijumlahkan secara biasa didapat 23,63. Nah, ini kan desimalnya masih ada 2, yaitu 6 dan 3. Nah, ini harus dibulatkan menjadi 23,6. Maka kalau misalnya
Ini hasilnya 23,67, maka dibulatkan menjadi 23,7 ya. 23,67. Nah, ini silakan dicoba ya, ini mudah sekali. Yang nomor satu itu operasi perkalian dan yang nomor dua operasi penjumlahan. Silakan dicoba. Saya coba ya, saya ke belakang dulu ya.
Baik, untuk yang nomor satu jawaban berapa? 3,8 Pak. Dibulatkan. Tiga koma Ya, sembilan 3,9 ya. Karena itu tiga sembilan. koma delapan tujuh lima itu harus pembulatannya ke atas ya. 3,9. Nomor dua berapa? 6,4 Pak. Ya, betul ya. Ini 6,4 cm ya. Yang ini untuk satuannya ini jadi meter kuadrat. Ya, jadi yang untuk luas ya karena ya. Jadi secara angka penting hasilnya jadi 3,9. Nah, kalau yang nomor dua ini mungkin penjumlahan panjang dan lebar ini menjadi 6,4. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya ini karena ada pembuatan grafik. Nah, grafik yang dibuat adalah grafik linear ya. Nah, bentuk umum dari grafik regresi linear sederhana adalah ini ya, Y sama dengan A plus BX. Atau kalau zaman SMA itu MX plus C, sama ya. Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau di sini, karena kita menyesuaikan nanti menggunakan kalkulator, maka kita tuliskan ini Y sama dengan A plus X. Nah, di mana Y itu adalah variabel terikat atau peubah tahap bebas. Biasanya ini hasil. A itu adalah konstanta atau intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Nah, X itu adalah variabel bebas dan B ini kemiringan ya. Nama lainnya gradien, turunan, atau slope ya dari grafik. Nah, kalau grafiknya ini naik ya, itu gradiennya adalah positif. Nah, kalau misalnya di grafik ini kecepatan dan ini adalah waktu, maka gradien adalah percepatan. Sementara kalau yang negatif, ya, nah untuk aplikasi grafik linear dalam fisika, contohnya adalah yang pertama ini rumus gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, maka bisa dituliskan seperti ini ya. Ini di atasnya seperti disamakan ya. Ini Y sama dengan A plus BX. Nah, maka kita dapatkan bahwa variabel Y itu adalah kecepatan. Kemudian intercept itu adalah V0. Data X adalah T. Dan gradien itu adalah percepatan. Jadi kalau misalnya seperti ini, kayak gini ya. Ini V dan yang sumbu X-nya adalah T. Nah, ini misalnya perpotongan antara garis dengan sumbu Y, nah itu di angka 5. Maka akan kita dapatkan V0 itu adalah 5 ya. Nah, ini. Nah, V0 itu kalau kita masukkan X-nya 0, maka kita dapatkan Y itu sama dengan A ya. Kalau kita masukkan X-nya 0. Kemiringan ini, gradien itu, B ya, itu sama dengan A, yaitu percepatan. Jadi kalau misalnya ini adalah 20, kemudian T di sini adalah 3, nah, maka percepatannya A itu sama dengan delta P dibagi delta T. 10 kurangi 5 dibagi 3 kurangi 0. Itu 15 dibagi 3. Dapat 5 ya, meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya untuk yang rumus fisika yang kedua ini gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Kita tuliskan lagi ya, Y sama dengan, boleh ditulisnya jadi gini ya, BX plus A. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini didapat bahwa interceptnya 0 ya. Interceptnya 0.
Kemudian data Y-nya itu adalah H, yaitu ketinggian. T kuadratnya itu adalah data X. Maka kita dapatkan di sini ya, saya tulis agak kanan, ini nilai gradiennya B sama dengan setengah G, maka dapat gravitasinya itu 2 kali kemiringan ya. Nah, kemiringan hasil hitungnya 4,7 ya tinggal 2 kali 4,7 yaitu 9,4. Nah, jadi punya selisih 0,4 dari nilai yang sesungguhnya ya. Dan yang terakhir ini persamaan gas ideal PV sama dengan nRT ya dengan isotermal. Ada yang tahu nggak isotermal itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada, thermal itu adalah eh, prosesnya itu tidak terjadi perubahan suhu ya. Nah, maka ada kata thermal ya. Jadi suhunya tetap ya. Nah, yang menjadi data Y-nya adalah P, X-nya itu 1/V ya, 1/volume. Maka gradiennya adalah nRT. N itu jumlah mol, R itu tetapan gas ideal, T itu suhu mutlak. Kalau suhu mutlak itu menggunakan satuan Kelvin. Nah, biasanya ini menentukan jumlah mol yang ada dalam gas ya. Gasnya gas biasa tapi dianggap gas ideal. Nah, cara untuk menentukan gradien atau nilai B, ini ada 2 cara ya. Yang pertama metode grafik. Jadi ini M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Jadi ini mengambil perwakilan 2 titik dari beberapa data yang ada. Kemudian untuk yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Nah ini saya ajarkan tiga-tiganya. Yang pertama ini menggunakan rumus. Yang kedua kalkulator, regresi linear. Dan yang ketiga Excel. Nah yang kedua ini harus bisa ya. Kalau yang Excel itu nanti dilarang ketika UAS. Kalau yang manual saat UAS itu pasti lama ya. Jadi yang kalkulator atau regresi linear ini harus pada bisa ya. Nah untuk yang ini nanti ada di modul GJB. Nah untuk cara mendapatkan nya adalah yang ini ya. N itu ada jumlah pasangan data. Kemudian sigma XY itu adalah data X sama Y dikalikan kemudian dijumlahkan. Dikurangi sigma X, berarti ini data X semuanya dijumlahkan. Dikalikan dengan sigma Y, data Y dijumlahkan. Dibagi N dikali sigma X kuadrat. Nah, kalau sigma X kuadrat ini data X dipangkat 2 kan, kemudian kan dikurangi sigma X kuadrat. Jadi ini sama ini ya, tapi dipangkat 2 kan. Nah, kalau nilai B sudah didapat, mencari A itu tidak usah pakai rumus yang kanan ini. Tapi ini terlampau lama. Jadi pakai yang kiri ini aja ya. Jadi mencari A itu sama dengan nilai Y rata-rata dikurangi gradien dikali nilai X rata-rata ya. Nah, silakan ini di screenshot terlebih dahulu ya. Nanti saya akan kasih soal. Nanti eh, mahasiswa untuk dan mahasiswi ini mencari B dan A-nya ya. Di screenshot atau di foto ya, kan? Oke, sudah. Oke, ini untuk soal latihannya ya. Ini
cari persamaan garis regresinya ya. Jadi cari A dan cari B. Nah, di sini ada 8 data ya. X-nya 6, 30. Yang kedua 9, 49. Yang ketiga 3, 18. Yang keempat 8, 42. Yang kelima 7, 39. Yang keenam 5 dan 25. Yang ketujuh 8 dan 41. Dan yang terakhir 10 sampai 52. Yang 56 ini sigma X ya. Yang 296 ini sigma Y. Yang Jadi kalau 428 Anda ini pergi data ke X Mekah, umroh dikuadratkan atau ya. haji, 9 yang dikuadratkan, belum 3 mudah-mudahan dikuadratkan. disegerakan, kalau mati Ini itu ada sigma X bulatan di kuadrat atasnya ya. tuh. Kemudian yang Sukun. terakhir ini X-nya itu adalah 6 kali 30. Ini 3 kan kali tempat pulang 18. terakhir Nah, kan. ini Logika sederhananya dijumlahkan begini. jadinya Kalau kita ingin 2200. menempati tempat untuk Nah, silakan menggunakan rumus manual tadi mencari nilai B dan nilai A. Nah, untuk X rata-rata itu tinggal 56 bagi 8. Y rata-rata 296 bagi 8. Oke, silakan dicoba ya. Putus-putus Mas suaranya. Ya, ini sinyalnya nggak bagus ya. Ini apa dekat Sipur sih rumahnya, jadi sinyalnya nggak bagus. Oke, silakan dicoba ya.
Oke, sudah dapat. Berapa B-nya? B-nya 5,139, Pak. Ya, 5,14 ya kalau dibulatkan ya. Sampai dua angka di Siap. belakang. A-nya? A-nya 1,03. Ya, 1,027 ya kalau dihitung ya. Betul, betul. Ya, kalau dibulatkan 1,03 ya. Betul. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, saya coba dulu ya menggunakan Excel. Jadi saya buka Excel. Nah, sudah ada ya Excelnya ya? Sudah muncul. Udah ya. Ini tinggal input saja ya data X dan Y-nya. Jadi seperti ini X sama Y. Nah, jadi benar ya pasangannya ya. Ini 6, 9, 3, 8, 7, 5, 8, 10 ya. Pas totalnya 8, 30, 49, 18, 42, 39, 25, 41. Salah ya? Salah sih. 18, 42, 39, 25, 41, 52. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal diblok saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pilih cat yang ini. Nah, pilih yang ini. Kemudian di sini di salah satu kan pilih add trend line. Nah, ini ya. Nah, kalau pingin tahu mana garis grafik dari regresi linearnya, ini tinggal pilih yang linear ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah grafiknya ya. Nah, tinggal diperbesar aja. Nah, jadi ini grafiknya ya. Nah, kalau ingin mengetahui persamaan regresi linearnya, ini tinggal dikebawahkan nih, sebelah kanan dari format trendline. Centang yang display equation on chart ya. Nah, ini. Nah, kemudian bisa diperbesar. Nah, jadi lebih mudah ya sebetulnya ya untuk mendapatkan nilai B-nya 5,1389 dan A-nya 1,0278 ya. Nah, kelemahan Excel itu adalah cuma tidak boleh digunakan saat UAS ya. Ya, yaitu kelemahannya. Jadi harus bisa yang kalkulator. Nah, itu saja kelemahan dari yang Excel. Oke, untuk yang udah siapkan, saya ambil videonya dari YouTube ya. Nah, ini untuk kalkulator yang tipe layarnya kecil seperti ini. Atau yang paling murah ya, Joico. Nah, untuk mendapatkan menghitung regresi linearnya, nah, kalian bisa kunjungi link ini ya, atau nanti ini saya tampilkan. Pak, maaf, share screen-nya masih. Oh iya, saya lupa. Sorry, sorry, sorry. Saya lupa ya. Sorry, sorry.
Nah, jadi bisa ini ya, untuk yang kalkulator bisa menggunakan kalkulatornya kecil ini ya. Jadi ini kalau input data nggak bisa pakai tabel, jadi harus input datanya berpasangan satu-satu ya, atau yang Joico ini ya. Nah, jadi rata-rata kalau yang tipe Joico ini sama dengan yang Casio yang ini ya, yang layarnya kecil ini. Nah, ini untuk cara MKT-nya ya, metode kuadrat terkecil, nanti bisa mengunjungi link YouTube ini ya, atau ini kalau bisa ya, bisa saya play nggak ya? Nah, ini bisa saya play ya, ini play ya. Cara mencari regresi linear menggunakan kalkulator Joico. Bila diketahui konsentrasi dan observansinya seperti tabel. Ini hasilnya. Akan kita coba di kalkulator Joico. Pertama, pencet mode, lalu klik reg, lalu linear nomor 1. Setelah itu masuk ke konsentrasi, dari 7 berurutan sampai ke bawah. 7, lalu pencet observasi sesuai masing-masing konsentrasi. 0,297, lalu pencet M+. Seterusnya, 9, dan terakhir, setelah semua data masuk, pencet Shift, lalu tekan nomor 2. Lalu digeser, nyari ketemu nilai A, B, dan bawah. Untuk mengetahui nilai A, pencet 1, lalu sama dengan Hilang suaranya, Pak. Nanti minta linknya juga kalau boleh. Linknya ada tuh ya di bawahnya ya. 0,105. Ini linknya nanti kan. 2, pencet 0,0261. B-nya 0,01. Dimana R-nya Suaranya hilang. Suara saya ada nggak? Halo? Ada Pak. Halo? Halo? Ada apa suaranya? Nggak ada? Hilang? Suara saya? Ada Pak. Pak. Ada, oke. Nah, ini kalau misalkan nanti masih belum paham, ini nanti saya kasih ya linknya ya, sama PPT-nya juga akan saya kasih. Nah, selanjutnya ini untuk eh, kalkulator yang ada tabelnya ya, tipe seperti ini ya, FX82 atau FX350 atau FX991 ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, yang kayak gini. Nah, ini cukup memasukkan ke dalam tabel saja. Nah, ini karena saya ambil dari YouTube-nya itu yang shorts, ini jadi agak dipercepat juga ya. Ini. Another way to find the coefficients of a linear equation is to use the scientific calculator. I'll demonstrate this method using Casio 991 ES plus calculator. We need to work in the statistics mode. To switch to this mode, press mode button. This menu will appear. Statistics mode is number 3, so press the 3 button. We need to work with the linear equation y equal a plus bx. Number 2, so press the 2 button. 2 columns will appear to you to enter different values for x and y. Let us start x. Enter values from 1 to 9. Press the 1 button then equal button. Press the 2 button then equal button. Press the 3 button then equal button. Go on until it's equal 9.
then using the arrow key to the Y column to enter the first 4, so type 44, then press enter. This is 52, so type 52, then press enter. And once finished entering the data, we need to store them by pressing the AC button to store and process the data. To find the values of NB, press Shift then 1 to view this menu. The regression is number 5, so hit the 5 button. To obtain the value, press 1 then equal. Of course, we got the same value of 45.47. Press Shift 1 again, then 5 after that 2 to obtain the value of B is equal. The value of is 1.75. Well, with these steps, you go through the equation. Ya, jadi untuk yang kalkulatornya tipe kal seperti itu, eh, seperti tadi ya cara. Kalau misalkan masih kurang jelas, sebetulnya di YouTube juga banyak ya cara regresi linear pada terkecil. Tinggal sesuaikan aja kalkulator yang dipunya itu apa yang masukkan aja ke YouTube. Dan terakhir, saya lihat mahasiswa tipe yang ini juga banyak yang punya ya. Yang kadang ada yang warnanya pink, ada juga yang warnanya biru ya. Berikut ini adalah cara menyimpan data di kalkulator ini ya. Casio EX91EX. Nah, pertama ke menu dulu, kita lihat setting ke stat. Nah, ini statistik nomor 6, klik nomor 6. Nah, setelah itu kita klik, ini kan sama di sini Y sama dengan A tambah BX nomor 2. Nah, chat nomor 2. Simpan data. Masukkan. Nah, cal 2 sama dengan 4 sama dengan, kemudian layiknya masukkan lagi, misal di sini 4 sama dengan 8 sama dengan 1, seperti itu ya, tergantung pada soalnya. Oke, kalau sudah selesai, C. Nah, sudah muncul statistik Y dan A tambah BX. Kemudian kita ke option. Nah, di sini ada regresi nomor 3. Klik nomor 3, langsung otomatis muncul nilai A, B-nya ya. Oke, selesai, tinggal ke persamaan jadi Y sama dengan 0 tambah 2X. Selesai. Nah, itu ya kalau untuk yang kalkulator warna. Nah, misalnya kalau tidak ada di 3 video tadi, silakan cek aja di YouTube ya. Berikut ini ada cat. Selanjutnya, untuk pembuatan grafik nanti harus menggunakan kertas milimeter block ya. Nah, kelengkapannya ada judul grafik, kemudian setiap sumbu disertai satuan ya, sumbu X dan Y. Kemudian dibuat dengan S. Keempat ada titik sentroid. Tadi ya titik sentroid itu jadi ada eh, titik tambahan itu X rata-rata dan Y rata-rata. Kemudian ada persamaan garis ya, Y dengan A plus BX. Dan juga titik potong dengan sumbu Y maupun dengan sumbu X. Dan yang terakhir ada gradien ya. Nah, garis lurus yang terbaik ini adalah garis yang ditarik melalui titik sentroid. Jadi garisnya harus melalui titik sentroid sedemikian rupa ya, sehingga jumlah simpangan di atas dan di bawah garis itu seimbang. Nah, contohnya di tadi Excel ya. Kita balik lagi ke Excel. Nah, garis yang putus-putus ini pasti melewati titik sentroid. Tadi titik sentroidnya 7,37 ya. Kita cek ya.
Nah, kita cek ini garis ini tuh lihat ini di bawah 40 ya. Kalau Y-nya itu tapi di atas 35. Nah, ini melewati titik sentroid yaitu 7,37. Kemudian ini tidak mesti harus semua titik itu kena. Kalau semua titik kena itu bukan garis lurus jadinya ya. Nah, ini di sini ini yang kena hanya dua titik ya, yang atas ini dan yang ini. Nah, berarti yang tidak kena itu 6 karena total ada 8 data. Nah, yang tidak kena lihat di atas garis itu ada 3, di bawah ada 3 ya. Jadi intinya Excel itu hanya membantu untuk bentuk garis yang terbaik adalah seperti ini. Nah, tapi tetap harus dibuatnya manual ya, menggunakan kertas milimeter block ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, masih ada satu lagi. Nah, ini yang terakhir adalah NSS ya, nilai satuan skala. Nah, misal ini datanya ada di sumbu X adalah waktu ya, T, ada 3 sampai 13, kemudian kecepatan dari 18 sampai 38. Nah, menggunakan kertas milimeter blok ukuran 20 cm kali 30 cm, sisakan 10 milimeter atau 1 cm di kiri kanan atas bawah ya dari kertas milimeter, sehingga ukuran efektifnya adalah 18 cm kali 28 cm. Nah, data T ini kita bulatkan ya, maksimalnya adalah misalkan 15, sedangkan kecepatannya V-nya kita bulatkan ke 40 ya. Nah, maka NSS atau nilai satuan skala dari waktu itu adalah 15 dibagi 180, nah didapatkan 0,0833. Artinya 1 milimeter di kertas milimeter blok itu sama dengan 0,0833 second. Nah, kalau semisal angkanya terlampau banyak desimalnya, ini boleh diubah ya, misalnya jadi 18 ya. Jadi sehingga didapat ini 0,1. Jadi lebih mudah gitu ya. 1 milimeternya mewakili berapa second. Sama yang NSS kecepatan juga ini ya. Kalau maksimalnya 40 ya boleh saja, atau kalau mau enak 42 gitu ya. Misalnya ini 40 dibagi 280 didapat 0,143 meter per second per milimeter. Artinya 1 milimeter di kertas milimeter block atau kertas grafik mewakili 0,143 meter per second. Nah, ini boleh jadi 42 ya, supaya angkanya ini tidak terlalu banyak desimalnya. Ini tidak usah ya tugas ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya akan bahas sedikit mengenai modul. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya kita ke modul dulu sedikit, saya akan membahas ya. Nah, ini adalah yang saya tampilkan. Belum ada ya? Nah, ini. Sudah ada? Sudah muncul, Pak. Oke, Sudah. ini modul gerak cetu bebas ya. Jadi nanti walaupun perkuliahannya online, ini tetap ditulis tangan seperti biasa, seperti tugas. Ini diisi ya dari halaman pertama, halaman terakhir tuh
kelompok yang per kelompok sama itu adalah datanya saja ya. Ini ditulis ya, nama, NIM, jurusan berarti jurusannya teknik sipil, prodinya RPL, TPPG, kelasnya 4A atau 4B ya. Taktikum ganti saja tanggal demonstrasi ya. Dan dosen pembimbingnya saya sendiri ya. Kalau nama anggotanya ini kurang, tambahkan saja di bawah sini ya. Nah, ini untuk bagian A dan B ini tujuan dan teori singkat. Dan bagian C ini udah tugas pendahuluan. Nah, ini berarti kan ada grafik nih, jadi harus menggunakan kertas milimeter block. Nah, tugas pendahuluan ini bisa dikerjakannya sebelum hari Senin mungkin ya, atau sebelum jam 7. Nah, yang bagian B-nya ini menggunakan manual ya, tadi ya, yang hitung rumus. Nah, kalau yang C ini tinggal menggunakan kalkulator ya. Jadi totalnya ini ada 3 ya. Nah, kemudian untuk data ruang dan data percobaan ini nanti kalau di data ada diisikan saja. Kalau tidak ada tolong ditulis ini ya. Di sini dikasih keterangan tidak ada data ruang di data percobaannya gitu ya. Kosongkan gitu ya. Ini untuk ukuran bolanya ini ya. Nah, di sini ada diameternya, ini ada ketidakpastiannya. Jadi ini menggunakan jangka sorong, nanti ada sih ya di datanya. Kemudian ini datanya ya, nanti akan saya kirimkan Senin depan ya untuk hukum kekekalan energi dulu. Nah, bagian F, ini ada pertanyaan, gambarkan grafik H terhadap T kuadrat untuk kedua bola. Jadi bolanya ada bola besar dan kecil, jadi gambarnya ada 2 buah grafik ya. Nanti di scan saja ya. Terus nomor 2 juga ini ada 2 buah grafik. Hitung ya. Nah, sebetulnya ini kan tadi contoh ini menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Nanti mencari G itu sama dengan 2B, berarti harus cari dulu gradiennya berapa ya. Nah, ini akan grafik. Nah, kalau yang nomor 4, ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, kan kalkulator saja atau pakai Excel juga boleh. Karena ini bukan UAS ya. Kalau UAS harus kalkulator. Yang nomor ini tinggal komentar saja. Kalau nomor 6 ini menggunakan persamaan yang berbeda ya, yaitu V sama dengan akar 2GH. Yang ini ya. Nah, ini V sama dengan akar 2GH. Sama juga ya, ini berapa nilai G-nya. Jadi harus didapat dulu G itu berapanya gradien. Belum tentu G itu sama dengan gradien. Sama seperti yang kalau pakai H sama dengan setengah GT kuadrat, G itu kan harus gravitasi itu sama dengan 2 kali gradien. Maaf ya, internetnya nggak stabil lagi. Nah, yang nomor 6 ini menggunakan grafik, sedangkan yang nomor 7 ini hitung pakai kalkulator ya, atau menggunakan. Nah, nomor 8 ini bandingkan bola dengan nilai sesungguhnya. Nah, kalau G sesungguhnya kan kalau kalau di ekuator itu 9,78. Nah, ini boleh dicantumkan ke acuan ya. Nah, ini sumber kesalahan semuanya ini minimal 3 ya. Bisa dicari di sumber kesalahan gerak jatuh bebas. Nah, untuk kesimpulan lihat saja ke tujuannya. Jadi menjawab tujuan. Kemudian ini kan ini ada bola besar dan bola kecil. Minimal 3 ya. Citasinya ambil dari buku perguruan tinggi negeri atau ambil dari jurnal minimal Politeknik Negeri Bandung ya. Cara penulisannya dengan yang di
diacu oleh Politeknik Negeri Bandung. Eh, Jurnal modul yang sudah lengkap ini adalah laporannya ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti saat presentasi, ya isinya tidak lebih dari sini ya. Jadi nanti tinggal kelompok satu berbagi saja bagian-bagiannya. Nah, dengan waktu eh, 44 80 menitan. Nah, untuk moderatornya bolehlah dari kelompok sendiri juga ya. Jadi semuanya kebagian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf, berarti Ya, sip. jurnal praktek pertama ini kita isi setelah demonstrasi yang pertama minggu Eh, depan ya. ya, hukum kekekalan energi ya. Nanti video itu agak bermasalah. Nanti saya kasih link videonya ya. Eh, Oke, Mungkin Pak. nanti saya akan jelaskan dasar bagi mengambil tanya nulisnya juga gitu. Nah, supaya nanti eh, tidak terjadi apa kesalahan ya dalam menulis ya, dalam mengisi laporan ini. Atau nanti saya kasih dulu aja videonya ya. Nanti tinggal hari Senin itu kita bahas ya. Mungkin minggu ntar saya kasih. Oke? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi tuh untuk pengumpulan laporannya tulis tangannya, Pak. Iya, betul tulis tangan. Oh iya, di folio, Pak. Oh, di sini aja. Jadi Oh, ini di print aja, oh. di print atau di photocopy. Ini totalnya eh, biasanya rata-rata sih satu modul tuh 7 halaman. Jadi oleh setiap mahasiswa di eh, print, di fotokopi ya. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti seperti biasa ini saja apa, dikirim dulu itunya ya apa, melalui link. Nah kalau misalkan nanti kita kan ada pertemuan ya di minggu keberapa? Ke-13 atau 14? Nah, kalau misalnya ada nanti misalnya sampai kita bisa bertemu ya, atau nanti mahasiswa itu ke Bandung, di bawah saja ini ya, modul keempat-empatnya. Jadi nanti sebagai bukti fisiknya yang sudah diisi ya. Nah, ini untuk grafik, eh, sepertinya menempelkan di sini tuh agak sulit, jadi bisa di belakangnya. Jadi ngeprint atau fotokopinya jangan bolak-balik ya. Jadi satu halaman saja di depan. Jadi kalau misalnya ini 7 halaman, berarti 7 lembar ya. 3,5, jangan 4 lembar gitu ya. Pokoknya jangan dibulak-balik aja ya intinya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Baik, cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya ya, saya cukupkan kuliah hari ini. Silakan kalau yang bisa on cam untuk dihidupkan kameranya ya, untuk saya
jadikan bukti di hari Sabtu. Yang udah masuk itu tadi siapa? Ini juga tidak masuk, Pak. Oh iya. Oh ya, Sania sudah menghubungi Rini. Tidak ada balasan. Tidak ada balasan untuk Sania. Oh, oke oke. Nanti maksudnya saya mau lapor ke Pak Rido juga gitu ya, bahwa apa teman-temannya menghubungi juga tidak dibalas ya. Oke ya. Bentar ya. Saya satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke ya. Saya tutup ya perkuliahan hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama.